Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema pembelajaran proses audit kinerja. Namun, sebelum masuk ke dalam materinya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ireneta Kendare dengan NIM 2006 1104 114. Yang kedua ada Shalomita Malomedi dengan NIM 2106 1104 0125. Yang ketiga ada Ricky Waro dengan NIM 2006 1104 124. Dan yang terakhir ada William Paendong dengan NIM 2206 1104 0155. Berikut kita akan masuk ke materinya. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian audit sektor publik. Audit sektor publik sendiri adalah audit yang dilakukan terhadap pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, serta badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah lainnya yang seluruh sumber pembiayaannya berasal dari pajak masyarakat. Audit sektor publik di Indonesia dikenal sebagai audit keuangan negara. Audit keuangan negara ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini merupakan pengganti ketentuan warisan Belanda, yaitu Indische Comptabiliteitswet atau ICW dan Instructie en Verdere Bepalingen voor de Algemene Rekenkamer atau IAR yang mengatur prosedur audit atas akuntabilitas pengelolaan keuangan oleh pemerintah. Karakteristik audit sektor publik. Karakteristik manajemen sektor publik yang berkaitan erat dengan kebijakan dan pertimbangan politik serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Auditor sektor publik harus memberikan perhatian yang membadai pada hal-hal tersebut. Jenis-jenis auditor sektor publik. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 dan SPKN terdapat 3 jenis audit keuangan negara, yaitu pertama, audit keuangan merupakan audit atas laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atau reasonable assurance. Apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kedua, audit kinerja meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan dan kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Ketiga, audit dengan tujuan tertentu merupakan audit khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas hal yang diaudit. Audit dengan tujuan tertentu dapat bersifat eksaminasi, review, atau prosedur yang disepakati. Audit kinerja sektor publik. Pengertian audit kinerja menurut Indra Bastian adalah sebagai berikut: pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program atau kegiatan pemerintah yang diaudit. Karakteristik audit kinerja sektor publik. Yang pertama, pemeriksaan operasional. Yang kedua, pemeriksa haruslah wajar atau fair, objektif dan realistis. Yang ketiga, agar pemeriksaan dapat berhasil dengan baik, pemeriksa harus dapat berpikir dengan menggunakan sudut pandang pejabat pimpinan organisasi. Yang keempat, pemeriksaan operasional harus dapat berfungsi sebagai suatu early warning system. Jenis-jenis audit kinerja sektor publik. Yang pertama, audit ekonomi dan efisiensi ekonomi mempunyai arti biaya terendah, sedangkan efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara output dengan biaya input. Karena output dan biaya diukur dalam unit yang berbeda, maka efisiensi dapat terwujud ketika dengan sumber daya yang ada dapat dicapai output yang maksimal.
atau output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Yang kedua, audit efektivitas. Efektivitas berkaitan dengan pencapaian tujuan. Yang ketiga, standar audit sektor publik dan audit kinerja sektor publik. Selanjutnya, standar audit sektor publik. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia pada auditor pemerintah. Auditor di sektor pemerintah status kepegawaiannya adalah pegawai negeri. Yang kedua, landasan hukum, langkah awal untuk melaksanakan audit atau pemeriksaan di sektor pemerintah. Standar audit kinerja sektor publik. Yang pertama, standar umum. Yang kedua, standar pelaksanaan audit kinerja. Yang ketiga, standar pelaporan audit kinerja. Laporan audit kinerja sektor publik. Laporan hasil audit merupakan bentuk komunikasi tertulis yang berisi pesan agar pembaca laporan dapat mengerti dan menindaklanjuti temuan alasan perlu dibuatnya laporan audit karena adanya permintaan yang tinggi atas transparansi pengelolaan sumber daya publik. Masyarakat memiliki tuntutan yang tinggi untuk mengetahui penggunaan sumber daya publik oleh pejabat yang mengelola kekayaan publik. Laporan audit berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan atas tugas audit. Laporan audit harus menjelaskan tugas audit yang berhubungan termasuk dasar pelaksanaan audit, nama audit, ruang lingkup audit, pekerjaan yang akan dilakukan. Yang kedua, informasi dasar mengenai auditor. Yang ketiga, informasi dasar tentang audit dan evaluasi secara keseluruhan. Temuan audit terdapat dua jenis temuan audit. Yang keempat, opini audit dan rekomendasi. 3 langkah utama dalam mengembangkan laporan audit secara tertulis, yaitu persiapan auditor mulai mengembangkan temuan-temuan audit. Yang kedua, penelahan tahap analisis kritis terhadap laporan tertulis yang dilakukan oleh staf audit, review dan komentar atas laporan yang diberikan oleh pihak manajemen atau audit. Yang ketiga, pengiriman persiapan tertulis, sebuah laporan yang permanen agar dapat dikirim ke lembaga yang memberi tugas untuk mengaudit dan ke ahli yang perlu dimiliki dan dikembangkan agar auditor mampu menghasilkan laporan yang efektif. Terima kasih sudah menonton video kami, teman-teman.